Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, insya Allah. Baiklah soleh-soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali lagi Ustazah menyapa Anda melalui video pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran IPA. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin. Semoga Anda dimudahkan dalam memahami pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, insya Allah. Baiklah, soleh-soleha, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, adapun poin materinya, ya ada 4 poin ya. Yang pertama pengertian gaya magnet, yang kedua manfaat gaya magnet, yang ketiga pengertian gaya gravitasi, dan yang keempat adalah manfaat gaya gravitasi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari apa itu gaya dan macam-macam gaya. Nah, soleh-soleha diperhatikan di gambar, kalau ini gambar gaya apa ya? Saya yakin Anda sudah bisa menebak. Iya, betul sekali. Ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi karena buah apel ya yang jatuh dari pohonnya ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, apakah gaya gravitasi itu? Kita pelajari ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu mengemukakan pengertian gaya magnet. Kemudian kita mampu mengemukakan apa manfaat dari gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita mampu mengemukakan pengertian dari gaya gravitasi dan kita mampu menjelaskan atau mengemukakan apa manfaat dari gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung ke poin yang pertama ya, yaitu tentang gaya magnet. Nah, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya sebatang magnet yang bisa menarik paku ini. Nah, ini merupakan gaya magnet karena tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Nah, apa manfaat atau kegunaan dari magnet atau gaya magnet ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Diperhatikan ya, soleh-soleha. Nah, ini adalah gambar kulkas ya. Nah, magnet. Jadi di pintu kulkas ini terdapat magnet ya di sekelilingnya sehingga magnet ini bisa menyebabkan atau bisa membuat pintu kulkasnya bisa tertutup rapat. Nah, kemudian magnet di tapak catur. Di tapak catur supaya apa? Supaya caturnya akan senantiasa melekat. Nah, yang selanjutnya, nah ini pasti kemungkinan besar ya hampir semua Ananda memiliki kotak pensil. Nah, biasanya di kotak pensil itu terdapat magnet. Nah, magnet pada kotak pensil itu di apa? agar kotak pensilnya bisa tertutup rapat. Kemudian adanya magnet pada pemutar skru ya di bagian obeng ya biasanya di sini ada medan magnet supaya paku tidak jatuh. Selanjutnya manfaat magnet yang lain misalnya pada ini ya name tag atau papan nama, tanda nama biasanya dipasangi magnet ya supaya tidak gampang jatuh atau bisa melekat di baju. Nah, oke, yang selanjutnya poin ketiga adalah tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Misalnya buah ya akan jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah ya qadarullah ya karena adanya gaya gravitasi. Nah, ini ya contoh adanya gaya gravitasi yaitu jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Nah, apa manfaat gaya gravitasi? Nah, yang pertama, benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa karena adanya gaya gravitasi.
gravitasi. Kemudian makhluk hidup dapat berjalan di tanah. Kita manusia dapat berjalan di tanah ya karena adanya gaya gravitasi. Kemudian benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Dan penerjun payung dan pesawat terbang dapat turun ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Ya, Masya Allah ya, dengan adanya gaya gravitasi ini kita bisa berjalan, kemudian pesawat bisa turun, kemudian benda-benda di sekitar kita itu tidak terlempar ke atas. Ya, Masya Allah, ini adalah bukti dari kekuasaannya Allah. Semoga dengan melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, membuat kita senantiasa menguatkan atau menambah iman kita kepada Allah. Insya Allah. Oke, Saleh-Saleha, terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.